Dikasih hati minta jantung, dikira diselingkuhi, ternyata dia selingkuhannya dan diminta ginjalnya untuk istri sahanya. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Cinta bukanlah memiliki dan dimiliki, namun cinta adalah pengorbanan dan perjuangan. Untuk mendapatkan hati seseorang, dibutuhkan perjuangan, supaya sang pujaan hati percaya akan keseriusan yang kamu miliki. Ketika berjuang mendapatkan cintanya, seringkali ada sesuatu yang harus dikorbankan, seperti waktu, uang, hingga perasaan sendiri. Karena butuh perjuangan dan pengorbanan, gak heran jika cinta jadi begitu bermakna dan istimewa. Ketika harus ada yang dikorbankan demi cinta, kamu perlu ikhlas. Iya, tak hanya ikhlas untuk mendapatkan cintanya, namun juga ikhlas jika pengorbananmu tidak membuahkan hasil seperti yang kamu harapkan. Untuk mendapatkan kebahagiaan, pengorbanan harusnya dibangun antara kedua belah pihak, agar mencapai satu kebahagiaan yang utuh. Jika tidak, salah satu pihak pasti akan merasa tertekan karena berjuang sendirian. Pada sebuah desa kecil yang terletak di lereng Bukit Hijau, hidup sepasang suami istri yang begitu bahagia. Nama suami itu adalah Bagas, dan istrinya adalah Siti. Mereka telah menikah selama 10 tahun, dan cinta mereka semakin kuat setiap harinya. Bagas adalah seorang petani yang bekerja keras di ladangnya setiap hari. Dia menanam padi, sayuran, dan berbagai tanaman lainnya. Siti adalah seorang guru di sekolah desa mereka. Meskipun pekerjaan mereka sangat berbeda, Bagas dan Siti selalu menemukan cara untuk mendukung satu sama lain. Setiap pagi, sebelum Bagas pergi bekerja di ladang, Siti selalu menyiapkan bekal makan siang untuknya. Dia akan memberinya nasi, sayuran segar dari kebun belakang rumah mereka, dan beberapa lauk pauk lezat. Bagas selalu tersenyum saat menerima bekal dari istrinya. Dia merasa begitu beruntung memiliki Siti dalam hidupnya. Siti juga tahu betul bagaimana cara membuat Bagas bahagia. Setiap Bagas pulang dari ladang, dia akan memijat punggung Bagas yang lelah. Mereka akan duduk bersama di bawah pohon di halaman belakang rumah mereka, sambil menikmati senja yang indah. Mereka akan berbicara tentang hari mereka, mimpi mereka, dan rencana untuk masa depan. Salah satu hal yang paling mereka nikmati adalah saat-saat mereka bepergian bersama. Mereka suka berkendara ke desa-desa tetangga, menjelajahi alam, dan mencoba makanan baru. Setiap perjalanan mereka adalah petualangan kecil yang memperkuat ikatan mereka. Siti adalah seorang penjual bunga yang memiliki kedai kecil di sudut jalan yang ramai. Dia adalah seorang wanita yang ceria dan memiliki kecintaan yang mendalam pada bunga. Setiap hari, dia merawat bunga-bunga indahnya dengan penuh kasih sayang. Dan kedai bunganya sering dikunjungi oleh pelanggan setia. Bagas adalah seorang pengusaha yang sukses di bidang teknologi. Meskipun hidupnya sibuk dengan rapat-rapat dan bisnis, dia sering melihat kedai bunga Siti dari jendela kantornya. Kecantikan bunga-bunga yang dipajang di kedai Siti selalu menarik perhatiannya. Dan dia sering merasa terinspirasi oleh keindahan alam tersebut. Bagas adalah seorang pria yang sangat sibuk.
tetapi dia juga memiliki sisi sensitif yang mendalam. Setiap hari setelah jam kerjanya berakhir, dia akan berjalan ke kedai bunga Siti. Dia menjadi pelanggan tetap Siti dan sering membeli berbagai jenis bunga untuk membawanya pulang ke rumahnya. Siti yang selalu ceria, dengan senang hati melayani Bagas setiap kali dia datang ke kedainya. Mereka mulai berbicara tentang bunga, puisi, dan keindahan alam. Semakin sering mereka berinteraksi, semakin dekat mereka menjadi satu sama lain. Pada suatu hari, Bagas tidak hanya membeli bunga, tapi juga membawakan Siti sebuah buket mawar merah muda yang indah. Dia mengaku bahwa dia telah jatuh cinta pada Siti, dan buket mawar adalah cara dia mengungkapkannya. Siti yang terkejut dan bahagia menerima perasaan Bagas. Mereka mulai berkencan dan menghabiskan waktu bersama. Meskipun Bagas memiliki jadwal yang sibuk, dia selalu berusaha untuk menghabiskan waktu bersama Siti. Mereka terlibat dalam banyak aktivitas bersama, seperti berjalan-jalan di taman bunga, berpiknik di bawah matahari terbenam, dan saling memberi hadiah bunga. Setelah beberapa bulan berkencan, Bagas dan Siti memutuskan untuk menikah. Mereka mengadakan pernikahan yang indah di bawah pohon-pohon bunga di taman kota mereka. Dan banyak bunga yang dihiasi untuk merayakan cinta mereka. Tapi dengan alasan pekerjaan, Bagas hanya bisa menikahi Siti dengan pernikahan siri. Dan atas nama cinta, Siti menerima Bagas yang ingin menikahinya meskipun nikah siri. Bagas dan Siti menemukan cinta sejati satu sama lain melalui keindahan bunga-bunga yang dikelola oleh Siti. Mereka memahami bahwa cinta bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Dan mereka menjalani hidup mereka bersama-sama dengan cinta, kebahagiaan, dan keindahan bunga selamanya. Bagas dan Siti terlihat seperti pasangan yang sangat mencintai satu sama lain. Mereka telah bersama-sama selama beberapa tahun dan telah merasakan kebahagiaan hidup bersama. Namun Bagas mulai merasa prihatin tentang kesehatan mereka berdua dan ingin memastikan bahwa mereka dapat menikmati hidup bersama selama mungkin. Oleh karena itu, dia mengajak Siti untuk hidup sehat dengan alasan agar bisa hidup lebih lama dengannya. Suatu pagi, Bagas duduk bersama Siti di meja makan mereka, memandangi matahari terbit yang indah melalui jendela. Dengan senyum penuh cinta, Bagas mulai berbicara dengan lembut kepada Siti. "Sayang, kita sudah memiliki hidup yang begitu bahagia bersama. Aku ingin kita bisa menikmati waktu bersama selama mungkin, dan itulah mengapa aku ingin mengajakmu untuk hidup sehat." Siti menatap Bagas dengan penuh perhatian, mendengarkan dengan seksama. Bagas melanjutkan, "Aku ingin kita bersama-sama menjaga kesehatan kita. Itu tidak hanya akan membuat kita merasa lebih baik, tapi juga memberi kita peluang untuk membuat kenangan yang lebih banyak bersama-sama." Mereka biasanya memilih untuk berolahraga di pagi hari, sebelum memulai hari mereka. Bagas dan Siti akan pergi ke pusat kebugaran setempat atau pergi berlari bersama di taman terdekat. Mereka juga suka bersepeda, berenang, atau bermain tenis bersama. Pilihan olahraga mereka bervariasi, tetapi yang terpenting mereka menikmati waktu bersama saat bergerak. Selain menjaga kesehatan fisik mereka, workout bersama juga memungkinkan Bagas dan Siti untuk saling mendukung dan memotivasi satu sama lain.
Mereka memberikan dorongan positif dan semangat saat satu di antara mereka merasa lelah atau kurang termotivasi. Bagas selalu mengagumi ketekunan Siti, dan Siti memberikan Bagas semangat dan keberanian untuk mencapai target-targetnya. Workout bersama juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk berbicara dan berbagi cerita. Mereka saling berdiskusi tentang rencana-rencana masa depan, mimpi-mimpi mereka, atau sekedar bercerita tentang pengalaman sehari-hari. Olahraga bersama menjadi momen yang berkualitas bagi mereka untuk menguatkan komunikasi dan kedekatan hubungan mereka. Bagas dan Siti tidak hanya menjadi workout sebagai rutinitas fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Mereka tahu bahwa menjaga tubuh yang sehat adalah investasi dalam masa depan bersama mereka, dan mereka menikmati setiap momen yang dihabiskan bersama saat berolahraga. Bagas mengajukan beberapa ide tentang bagaimana mereka bisa hidup lebih sehat bersama-sama. Mereka bisa mulai berolahraga bersama, makan makanan sehat, dan meminimalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Dia juga ingin mereka berdua rutin menjalani pemeriksaan kesehatan dan berkonsultasi dengan dokter. Siti yang sangat mencintai Bagas menyadari bahwa keinginan Bagas adalah tanda cinta yang mendalam. Dia setuju dengan saran-saran Bagas, dan mereka mulai merencanakan perubahan dalam gaya hidup mereka. Suatu hari, Bagas menerima kabar yang membuatnya sangat khawatir. Ibu Bagas, yang tinggal di luar kota, dikabarkan sakit dan telah dirawat di rumah sakit. Bagas merasa sangat prihatin dan ingin segera pergi menjenguk ibunya. Dia langsung menghubungi Siti dan memberitahukannya tentang keadaan ibunya. Siti yang sangat mendukung Bagas dalam setiap situasi, tanpa ragu setuju untuk pergi menjenguk ibu Bagas di rumah sakit. Mereka bersama-sama merencanakan perjalanan mereka ke rumah sakit di kota tempat ibu Bagas tinggal. Siti menyiapkan beberapa barang yang mungkin diperlukan untuk membantu ibu Bagas dan memastikan bahwa mereka siap untuk pergi. Ketika mereka tiba di rumah sakit, mereka mendapati ibu Bagas berbaring di tempat tidur, tampak lemah dan butuh perawatan medis. Bagas dan Siti segera duduk di samping ibu Bagas, memberikan dukungan dan kasih sayang mereka. Mereka membicarakan tentang keadaan ibu Bagas, berusaha mengangkat semangatnya dan memastikan bahwa dia merasa dicintai dan dikelilingi oleh orang-orang yang peduli. Selama beberapa hari ke depan, Bagas dan Siti terus menjenguk ibu Bagas di rumah sakit. Mereka membawa buah-buahan segar, makanan favorit ibu Bagas, dan melakukan segala yang mereka bisa untuk membuatnya nyaman. Mereka juga berbicara dengan dokter dan perawat untuk memastikan bahwa perawatan medis ibu Bagas berjalan dengan baik. Ketika Bagas dan Siti berada di rumah sakit menjenguk ibu Bagas yang sakit, mereka mendapati kabar yang membuat situasi semakin mendalam. Dokter memberitahu bahwa ibu Bagas membutuhkan donor darah segera karena kondisinya memburuk. Sayangnya, stok darah di rumah sakit sangat terbatas, dan mereka membutuhkan donor darah dengan segera. Setelah berbicara dengan dokter dan menyadari urgensi situasi, Bagas dan Siti menghadapi pilihan yang sulit. Siti, dengan cinta dan kepedulian yang mendalam, tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa dia siap untuk mendonorkan darahnya untuk ibu Bagas.
Ini adalah tindakan yang mengharukan yang menunjukkan sejauh mana Siti bersedia pergi demi membantu keluarga Bagas. Proses donor darah pun segera dilakukan. Siti bersama dengan tenang dan penuh ketabahan menjalani prosedur tersebut. Bagas mendampingi Siti sepanjang waktu, memberikan dukungan moral dan mencium tangan Siti dengan penuh rasa cinta dan terima kasih. Setelah proses donor darah selesai, darah dari Siti segera digunakan untuk Ibu Bagas. Prosesnya berjalan dengan sukses, dan Ibu Bagas mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Semangat Bagas dan Siti semakin tinggi ketika mereka melihat Ibu Bagas pulih. Meski Siti sudah donor darah, Ibu Bagas masih tidak suka dengan Siti, entah atas dasar apa. Ibu Bagas terlihat seperti membenci Siti. Ibu Bagas masih tidak menyukai Siti, meskipun Siti telah memberikan donor darah yang sangat berarti. Ini adalah situasi yang rumit dan penuh tantangan. Meskipun Siti telah melakukan tindakan besar untuk membantu keluarga Bagas, perasaan Ibu Bagas mungkin tidak langsung berubah. Meskipun konflik antara Siti dan Ibu Bagas masih berlanjut, Siti tetap bertekad untuk berusaha yang terbaik untuk menjaga kedamaian dalam keluarga Bagas. Ia menyadari bahwa penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan Ibu Bagas demi kebahagiaan dan kestabilan pernikahan mereka. Siti terus berusaha untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada Ibu Bagas. Dia membantu Bagas dalam berbagai cara untuk merawat Ibu Bagas saat ia membutuhkan perawatan atau dukungan. Meskipun Ibu Bagas mungkin tidak selalu menerima bantuan Siti dengan tangan terbuka, Siti tetap sabar dan penuh perhatian. Siti juga berusaha untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan Ibu Bagas. Ia mungkin mencoba untuk terbuka dalam berbicara dan mendengarkan Ibu Bagas. Siti mungkin ingin memahami lebih dalam apa yang mungkin menjadi penyebab ketidakakuran Ibu Bagas terhadapnya dan mencari cara untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Namun mertuanya belum menunjukkan tanda-tanda yang positif merespon kebaikan dirinya. Hari baru dimulai dan Siti sedang dalam tengah latihan rutinnya di pusat kebugaran. Siti merasa keringat menetes dari wajahnya ketika tiba-tiba Bagas muncul di sampingnya dengan senyuman hangat. "Maaf sayang, aku tahu kamu sedang olahraga, tapi aku punya ide yang ingin aku ajukan," kata Bagas. Siti tersenyum dan menyeka keringatnya. "Tentu, katakan saja sayang, apa yang ingin kamu usulkan?" Bagas menjelaskan bahwa dia ingin mengajak Siti untuk melakukan tes kesehatan bersama-sama. Bagas menyadari pentingnya menjaga kesehatan mereka berdua, dan dia ingin mereka berdua memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesehatan masing-masing. Bagas menunjukkan kepada Siti bahwa dengan pengetahuan yang lebih baik tentang kesehatan mereka dapat merencanakan masa depan yang lebih sehat dan bahagia bersama-sama. Awalnya Siti agak bingung ketika tiba-tiba Bagas mengajaknya tes kesehatan. Dirinya merasa sehat dan segar akhir-akhir ini, tapi Bagas kekeh ingin mengajaknya tes kesehatan. Sejenak ia berpikir mungkin Bagas sedang mempersiapkan diri untuk membangun keluarga kecil, di mana nantinya rahimnya akan terdapat makhluk kecil di dalamnya. Membayangkan hal itu membuat Siti senang bukan kepalang. Siti merasa senang dengan usulan Bagas. Dia tahu betapa pentingnya menjaga kesehatan, dan dia merasa dihargai oleh Bagas yang peduli dengan kesejahteraannya.
Dengan senyuman, dia setuju dan berjanji untuk melakukan tes kesehatan bersama dengan Bagas. Bagas dan Siti kemudian membuat janji dengan dokter untuk menjalani serangkaian tes kesehatan. Mereka menjalani pemeriksaan fisik, tes darah, dan tes kesehatan lainnya. Semua proses berjalan lancar dan mereka saling memberikan dukungan selama tes berlangsung. Setelah hasil tes kesehatan mereka keluar, Bagas dan Siti duduk bersama untuk mendiskusikan hasilnya. Mereka berbicara tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesehatan mereka dan menjaga gaya hidup yang sehat. Hingga setelah serangkaian tes, Bagas mengajak Siti untuk makan di sebuah restoran mewah. Siti sangat terkejut dengan sikap Bagas akhir-akhir ini. Memang, menurutnya Bagas adalah laki-laki yang sangat romantis. Mulai dari memperhatikan makan, pola hidup, sampai kesehatan. Tapi akhir-akhir ini, Siti merasa Bagas lebih protektif terhadap dirinya. Begitu sampai di sebuah restoran yang sudah dipesan, Siti dibuat bertanya-tanya ketika melihat seorang perempuan muda yang duduk memandanginya. Bagas yang tadinya digandeng mesra oleh dirinya juga tiba-tiba melepas gandengannya begitu matanya melihat wanita tersebut. Wanita tersebut adalah wanita yang cantik. Meski dibalut pakaian mewah, semua orang tahu bahwa wanita itu tidak sehat. Dengan raut kebingungan, Siti tetap berjalan mengikuti langkah Bagas mendekati wanita itu dan duduk satu meja dengannya. "Siti, aku ingin ngomong jujur sama kamu," kata Bagas. "Ngomong apa, Mas? Dia siapa?" kata Siti bingung. "Dia adalah Mawar, istriku," kata Bagas pelan. "Apa? Kamu menikah lagi, Mas? Kamu selingkuh dari aku? Sejak kapan, Mas? Kenapa kamu tega berbuat seperti ini?" tanya Siti dengan mata berkaca-kaca. "Siti, biarkan aku jelaskan dulu," tahan Bagas. "Jelaskan apa lagi, Mas? Kamu Mawar, sejak kapan kamu dekat dengan suamiku Bagas? Sejak kapan kamu menikah dengannya?" tanya Siti kepada Mawar. "Siti, dengarkan aku dulu," bentak Bagas. Mendapat bentakan dari Bagas, Siti pun terdiam. "Siti," kata Bagas. "Aku Mawar, Mbak. Aku dekat dengan Mas Bagas sudah 5 tahun yang lalu. Dan aku menikah dengan Mas Bagas sudah hampir 4 tahun. Kata Mawar memotong ucapan Bagas. "Apa? Apa maksud kamu? Mas, apa maksud dari semua ini?" teriak Siti, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Sebenarnya, kamu istri kedua aku, Siti," jawab Bagas. "Bukan aku yang jadi selingkuhan Mas Bagas, Mbak. Tapi kamu yang jadi selingkuhannya," terang Mawar. "Apa?" kata Siti masih tidak percaya. Ia tak menyangka jika alasan Bagas hanya menikahi siri dirinya karena Bagas sudah memiliki istri sah. Ia sangat malu menghadapi kenyataan itu. Ia juga tak bisa berkata apa-apa lagi. Kebahagiaan yang baru saja menghampiri dirinya akhir-akhir ini, kini runtuh dan rontok seketika, begitu mendengar kenyataan yang ada. Siti adalah istri kedua, ditambah Siti adalah istri siri Bagas. Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Perasaan senangnya hilang, perut laparnya langsung kenyang. "Gak usah terlalu syok, Mbak. Aku mengetahui semua yang dilakukan Mas Bagas, termasuk menikahimu juga atas persetujuanku. Jadi aku tidak menyebutmu pelakor," terang Mawar. "Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi?" "Aku sakit, Mbak. Aku tahu aku tidak bisa melayani Mas Bagas dengan baik. Maka aku mengizinkan Mas Bagas untuk menikah lagi, karena aku sangat mencintai Mas Bagas," kata Mawar. "Dan aku juga mencintai Mawar, Siti. Aku tidak bisa menolak keinginannya untuk menikahimu.
Aku juga menyayangimu, meski tidak sebesar cintaku pada Mawar. Maka hari ini aku sengaja mempertemukanmu dengan istri sahku agar kamu tahu semuanya. Terang Bagas. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini, Mas, Mbak. Sepertinya aku harus permisi pulang dulu, kata Siti, lalu pergi meninggalkan Bagas dan juga Mawar. Sepeninggal Siti, Bagas dan Mawar melanjutkan sesi makannya. Bagas tidak mengejar Siti, meski dalam hati kecil Siti, ia ingin sekali bicara empat mata dengan Bagas. Siti pun pulang menuju ke rumahnya menggunakan taksi. Di rumah, ia menangis sesenggukan. Ia kebingungan dengan kenyataan yang ada. Orang yang ia kira selingkuhan ternyata adalah istri sah suaminya, dan dirinya hanyalah istri kedua. Itu pun istri siri yang tidak memiliki kekuatan hukum. Meski Siti tahu dirinya adalah orang ketiga di antara Mawar dan Bagas, Siti merasa sangat tertipu. Hatinya hancur berantakan, hingga dirinya tak kuat menahan tangis sendirian. Ia malu melihat kenyataan itu, tapi Siti juga sangat mencintai Bagas. Ia sudah banyak berkorban untuk Bagas. Ingatan demi ingatan pun mulai ia susun. Kini ia tahu kenapa ibu Bagas tidak menyukai dirinya, meski Siti sudah mendonorkan darah untuk mertuanya. Hingga ia kembali teringat dengan perkataan Mawar yang mengatakan bahwa dirinya sakit. Siti pun berpikir, kenapa Bagas sangat getol menginginkan dirinya sehat, karena istri pertamanya sudah sakit seperti ini. Hingga pagi harinya, Bagas pulang ke rumah Siti. Dirinya mendapati Siti yang masih tertidur tanpa mengganti pakaiannya yang ia pakai pada saat makan malam kemarin. Melihat hal itu, Bagas tahu bahwa Siti pasti tidak makan. Hingga ia memasak makanan kesukaan Siti, lalu membangunkannya. Siti, ayo bangun. Aku sudah masak makanan kesukaan kamu, kata Bagas pelan. Mas Bagas, katakan yang terjadi kemarin itu cuma mimpi, Mas. Itu cuma halusinasiku saja, Mas. Rengek Siti begitu membuka mata. Maaf Siti, tapi itu kenyataannya, jawab Bagas. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Aku sangat mencintaimu. Aku cinta banget sama kamu, Mas. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Rengek Siti lagi mulai menangis. Shh, gak apa-apa. Aku gak akan ninggalin kamu, oke? Mawar wanita yang baik. Dia tidak ingin aku menceraikan kamu. Ayo, bangun. Kita sarapan, ajak Bagas sambil memeluk Siti. Siti bangun dengan keadaan mata yang sembab akibat menangis semalam. Dirinya pun mulai makan makanan yang dibuatkan oleh Bagas. Tapi hati kecilnya masih tidak percaya dengan apa yang terjadi kemarin. Kamu harus akur dengan Mawar, karena Mawar juga ingin akur dengan kamu. Aku harap kamu bisa bersikap dewasa, Siti. Terang Bagas. Aku akan berusaha, Mas, jawab Siti. Kalau kamu mencintaiku, kamu harus menuruti apa kataku, Siti. Dengan begitu, aku tidak akan meninggalkanmu, kata Bagas sambil memeluk Siti dari belakang. Siti hanya tersenyum masam mendapat pelukan dari Bagas. Kemudian ia lanjut kegiatan makannya sampai kenyang. Hari berganti minggu. Ternyata keputusan untuk menjadi istri kedua Bagas tidaklah buruk. Siti memutuskan untuk menjadi istri kedua Bagas. Dan semuanya berjalan dengan bahagia. Keputusan Siti untuk menerima peran sebagai istri kedua dalam hubungan Bagas adalah tindakan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Ini menunjukkan cinta dan komitmen Siti terhadap Bagas serta keinginannya untuk menjaga kedamaian dalam keluarga. Bagas, Siti, dan Mawar bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis di mana semua pihak merasa dicintai dan dihormati.
Mereka saling mendukung dan memahami satu sama lain. Dan semangat kerja sama mereka telah membantu mereka mengatasi konflik dan tantangan yang mungkin muncul dalam pernikahan poligami. Pada suatu hari, penyakit mawar memburuk. Bagas mengambil keputusan cepat untuk membawa Mawar ke rumah sakit. Siti mendukung keputusan Bagas dan bersama-sama mereka membawa Mawar ke fasilitas medis untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Di rumah sakit, tim medis merawat Mawar dengan seksama. Mawar mendapatkan perawatan intensif yang diperlukan untuk mengatasi penyakitnya yang memburuk. Selama masa perawatan Mawar di rumah sakit, Bagas dan Siti selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan cinta kepada Mawar. Siti juga menjalankan perannya sebagai istri kedua dengan penuh tanggung jawab, membantu Bagas dalam merawat Mawar dan memastikan bahwa kebutuhan medis dan kehidupan sehari-hari Mawar terpenuhi dengan baik. Meskipun Siti dan Mawar pernah mengalami ketidakakuran, hingga beberapa hari setelah melakukan beberapa tes di tubuh Mawar, dokter berkata bahwa Mawar memerlukan donor ginjal. Mendengar hal itu, Bagas langsung gelagapan dan meminta Siti untuk mendonorkan ginjalnya untuk Mawar. Siti, kamu dengar itu? Kamu harus mendonorkan ginjalmu untuk Mawar, Siti. Aku mohon, kata Bagas sambil memohon. Apa, Mas? Tanya Siti. Aku mohon, Siti. Kamu sehat, kamu punya 2 ginjal. Donorkan 1 ginjalmu untuk Mawar, Siti. Aku mohon. Tapi Mas, kita harus cek lab dulu untuk memastikan ginjalku cocok atau tidak dengan Kak Mawar. Elak Siti. Aku mencintaimu, Siti. Aku mencintaimu. Rengek Bagas. Iya Mas, aku juga cinta sama kamu. Aku akan melakukan tes dulu, jawab Siti. Tidak Siti, kamu tidak perlu tes lab lagi. Aku sudah memeriksakan ginjalmu. Ginjalmu dan Mawar sangat cocok. Apa? Kapan? Tanya Siti kebingungan. Siti akan berhadapan dengan keputusan yang sangat sulit. Mendonorkan ginjal adalah tindakan operasi yang signifikan dan memiliki resiko. Siti harus mempertimbangkan baik-baik dampaknya pada kesehatan dan kehidupannya sendiri. Dia juga memikirkan dampak emosional dan perasaannya yang mungkin muncul setelah tindakan ini. Akhirnya Siti pun paham kenapa dulu dirinya pernah diajak untuk tes kesehatan dengan Bagas. Ternyata memang bukan untuk persiapan program hamil, tapi disiapkan untuk situasi seperti ini. Siti makin tak percaya dengan tindakan yang dilakukan oleh orang yang sangat dicintainya itu. Tapi Siti juga tak mampu menolaknya, karena bisa saja Bagas akan meninggalkannya begitu ia menolak mendonorkan ginjal untuk istri pertamanya. Proses donor ginjal mungkin tidak selalu mudah, tetapi tindakan tersebut memiliki potensi untuk menyelamatkan nyawa Mawar dan memperbaiki kualitas hidupnya. Selama proses ini, Bagas, Siti, dan Mawar perlu menjalani berbagai tahap medis yang komprehensif dan mendapatkan dukungan dari tim medis yang berpengalaman. Operasinya berjalan lancar. Sekarang Ibu Siti dan Ibu Mawar akan pindah ke ruang perawatan, kata dokter. Mendengar hal itu, Bagas merasa sangat lega. Kini ia bisa bernafas dengan semestinya. Hingga ia melihat kasur pasien yang terdapat Siti di atasnya, ia lewat begitu saja. Bagas langsung mendatangi Mawar. Terima kasih sudah berjuang hidup sayang. Aku sangat mencintaimu, kata Bagas sambil menggenggam tangan Mawar. Pasca operasi transplantasi ginjal itu, Bagas tak pernah sedetik pun meninggalkan ruangan Mawar. Ia berharap bisa melihat Mawar membuka matanya kembali. Hingga saat yang ditunggu pun tiba, Mawar membuka matanya. Bagas tersenyum sumringah melihat orang yang dicintainya kini membuka mata. Bagas pun merawat Mawar dengan penuh cinta beberapa hari setelahnya.
Sejenak ia lupa dengan Siti yang juga bernasib sama seperti Mawar. Siti yang memang memiliki tubuh lebih sehat, sadar lebih cepat daripada Mawar. Begitu membuka mata, ia tidak mendapati Bagas di sampingnya hingga beberapa hari. Ia semakin merasa aneh dan terasingkan. Ia seperti sedang menjalani kehidupan percintaan yang tak seindah dulu. Mulai dari mendonorkan darah untuk mertua yang tidak menyukainya, dan kini mendonorkan ginjal untuk istri pertama suaminya. Kini ia sadar ia sudah sangat jatuh cinta dengan Bagas, hingga ia rela melakukan apapun. Tapi apakah benar cinta itu berlaku seperti ini? Kata Siti dalam hati. Beberapa bulan kemudian, setelah Mawar pulih dan menjadi sehat berkat transplantasi ginjal dari Siti, Bagas memutuskan untuk menceraikan Siti. Keputusan ini mungkin sangat mengejutkan bagi Siti dan merupakan titik akhir dari pernikahan mereka. Siti, terima kasih atas semua pengorbanan kamu terhadap keluargaku. Tapi maaf Siti, aku tidak bisa melanjutkan rumah tangga lagi dengan kamu. Kenapa, Mas? Kata Siti dengan air mata yang mulai menetes. Aku sangat mencintai Mawar, Siti. Apapun akan aku lakukan demi Mawar. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Dan kini Mawar sedang menjalani pemulihan setelah mendapatkan donor ginjal dari kamu. Aku harus berada di sampingnya untuk kesembuhan Mawar, Siti. Terang Bagas. Mas, aku juga sangat mencintai kamu. Aku rela melakukan apapun demi kamu, Mas. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, tapi kenapa kamu begitu jahat kepada aku, Mas? Dengan mudah kamu berkata ingin berpisah denganku setelah semua yang aku lakukan untukmu. Kenapa kamu begitu jahat, Mas? Teriak Siti. Maaf Siti, sedari awal aku memang merencanakan ini semua. Kesehatanmu adalah alasanku agar kamu bisa mendonorkan ginjalmu untuk istriku. Kata Bagas. Apa? Siti tidak percaya. Tanpa mendengar perkataan dari Siti lagi, Bagas pergi meninggalkan Siti di rumahnya. Ia menceraikan Siti begitu Siti sudah melakukan dan mengorbankan semuanya untuk Bagas. Bagas dengan tega pergi berlalu, tanpa menengok ke belakang, melihat Siti yang langsung terpuruk di lantai. Siti menangis tidak percaya, dirinya merasa sangat tidak berguna. Ia tidak menyangka kisah cinta yang penuh pengorbanan itu berakhir seperti ini. Siti menghadapi situasi yang sangat sulit dalam hidupnya. Tetapi dia menunjukkan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Meskipun dia merasa terpukul dan sakit hati akibat perceraian dengan Bagas, Siti memilih untuk bangkit dan menjalani hidupnya dengan semangat yang lebih besar. Tapi Siti tetaplah Siti. Dia adalah orang yang kuat. Hingga beberapa tahun setelah pernikahannya, Siti memutuskan untuk mengubah pengalaman pribadinya menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dia memulai karir sebagai motivator dan YouTuber, berbagi cerita dan pelajaran dari perjalanan hidupnya. Dengan kepribadian yang tulus dan kuat, Siti memotivasi orang lain untuk bangkit dari kesulitan, mengatasi rasa sakit, dan meraih kesuksesan dalam kehidupan mereka. Sebagai YouTuber, Siti mungkin membagikan pengalaman, saran, dan pandangan pribadi tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana mengatasi rasa sakit dan kekecewaan. Dia berusaha untuk menjadi teladan bagi yang lain, menunjukkan bahwa meskipun kita mengalami kesulitan, kita memiliki kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi dan membangun kehidupan yang lebih baik.